Selamat pagi kepada semua bapak dan ibu yang saya hormati. Pernahkah Anda bangun di pagi hari dengan perasaan tubuh lemas, lutut kaku, dan punggung sulit digerakkan? Dulu, berjalan ke pasar terasa mudah. Tapi sekarang, bahkan menaiki satu anak tangga saja lutut sudah gemetar. Dahulu, mengangkat galon air terasa ringan, tetapi sekarang membuka tutup botol pun sudah sulit. Seringkali kita hanya bisa menghela napas dan berkata, "Ya, sudah tua, tidak ada yang bisa dilakukan." Namun, hari ini, izinkan saya berbicara sebagai dokter dan sahabat para lansia. Alasan mengapa tubuh Anda melemah bukan hanya karena usia, tetapi juga karena tubuh tidak mendapatkan bahan bakar yang tepat pada waktu yang paling penting, pagi hari. Saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 35 tahun, saya telah mendampingi banyak lansia dari berbagai penjuru Indonesia, dari desa-desa di Sumatera, Jawa, hingga pelosok Nusa Tenggara. Dari semua tahun pengabdian itu, ada satu hal penting yang saya pelajari dan ingin bagikan kepada Anda. Kunci untuk tetap kuat di usia lanjut tidak ditemukan di rumah sakit, juga bukan di gym, melainkan di dapur rumah kita sendiri. Hari ini, saya ingin mengajak Anda memulai satu kebiasaan kecil. Ya, kecil saja, tetapi dampaknya besar. Makanlah satu jenis buah setiap pagi saat perut masih kosong. Tidak perlu obat, tidak perlu suplemen mahal. Cukup satu buah yang mudah dibeli di pasar, atau mungkin sudah tumbuh di pekarangan Anda. Berdasarkan penelitian dari Harvard dan Tokyo Geriatric Institute, lansia yang mengonsumsi buah kaya enzim, antioksidan, dan mineral setiap pagi memiliki otot yang lebih kuat, jarang jatuh, dan mampu bergerak sendiri dalam aktivitas sehari-hari. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menjelajahi 7 jenis buah sederhana yang dapat membantu mengurangi nyeri, menambah kekuatan, dan menyembuhkan otot secara alami. Di bagian akhir, saya akan mengungkap satu buah yang menurut para ahli gizi paling efektif untuk memulihkan kekuatan lansia. Tapi sebelum kita mulai, saya punya pertanyaan. Apakah Anda masih ingin bisa berdiri tanpa bantuan? Ingin berjalan ke masjid, ke pasar, atau sekadar menyapu halaman dengan perasaan ringan? Jika ya, ayo kita mulai. Masalah utama. Setiap tahun setelah usia 60, tubuh kita mengalami perubahan besar yang sering tidak kita sadari. Otot kita secara bertahap melemah. Dalam dunia medis, ini disebut sarkopenia. Dalam bahasa sederhana, ini berarti otot kita mengecil jika tidak dirawat. Faktanya, banyak lansia kehilangan otot lebih cepat dari yang seharusnya, bukan karena kurang gerak atau kurang suplemen, tetapi karena di pagi hari, waktu yang seharusnya untuk memperkuat otot, kita membiarkan tubuh tanpa nutrisi yang cukup atau justru memberi makanan yang salah. Setelah tidur panjang dan tenang, tubuh kita dalam kondisi berpuasa. Perut kosong, hormon stres kortisol tinggi. Ini adalah waktu paling tepat untuk memberi tubuh nutrisi yang tepat untuk pemulihan dan kekuatan baru. Namun, banyak dari kita hanya minum kopi manis, makan roti, atau bahkan melewatkan sarapan. Ini seperti memaksa mesin berjalan tanpa bahan bakar. Berdasarkan penelitian Tokyo Geriatric Institute, 2 jam pertama setelah bangun tidur adalah waktu paling efektif untuk mengaktifkan proses penguatan otot. Pada saat ini, tubuh paling optimal menyerap vitamin, mineral, dan protein dari makanan alami. Beberapa buah tertentu mengandung kombinasi alami serat larut, enzim pencernaan, vitamin C, kalium, magnesium, dan antioksidan. Semua ini langsung membantu otot, sendi, dan pembuluh darah. Saat dimakan dalam keadaan perut kosong, tubuh menyerapnya lebih cepat dan efektif. Karena itu, saya tidak merekomendasikan memulai hari dengan makanan berat atau tinggi gula. Lebih baik pilih buah yang tepat, sederhana, mudah dicerna, dan penuh manfaat alami. Otot yang dulu lemah akan perlahan menguat, gerakan menjadi ringan, dan semangat pagi kembali. Sekarang, mari kita mulai daftar buahnya. Buah 7. Belimbing, star fruit. Meski sering hanya dianggap hiasan makanan, belimbing punya manfaat besar, terutama untuk lansia. Belimbing kaya akan vitamin C, kalium, dan antioksidan. Vitamin C membantu menguatkan sendi dan otot, sementara kalium penting untuk mengatur kontraksi otot dan menjaga tekanan darah. Kandungan airnya yang tinggi membantu meredakan kaku tubuh di pagi hari. Salah satu manfaatnya yang terkenal adalah efek diuretik alami, sehingga bagi yang sering merasa bengkak di kaki atau tekanan darah tinggi di pagi hari,
Makan belimbing saat perut kosong dapat mengurangi kelebihan air dan meningkatkan sirkulasi darah. Saya ingat seorang pasien di Tulungagung, Bu Buning, 67 tahun. Dia hanya memetik 2 belimbing matang dari pohon di depan rumah setiap pagi. Setelah beberapa minggu, nyeri punggungnya berkurang, tidurnya lebih nyenyak, dan bangun tidur terasa lebih ringan. Bagaimana cara makannya? Cuci bersih 1 atau 2 belimbing matang, lalu makan perlahan saat perut kosong. Jangan tambah gula, garam, atau apapun. Biarkan tubuh menerima nutrisi murni dari buah ini. Bagi yang punya penyakit ginjal kronis, konsultasi dulu ke dokter sebelum memasukkannya ke rutinitas harian. Namun, bagi kebanyakan lansia sehat atau yang merasa lemas dan kaki cepat lelah, ini aman dan melegakan. Buah 6. Pisang kepok, banana. Beberapa waktu lalu, saya mendapat telepon dari Pak Darno, 72 tahun, dari lereng Gunung Merapi. Dia cerita sering cepat lelah. Baru berjalan 5 menit ke kapel, kakinya sudah mati rasa dan lemas. Dulu, dia biasa bersepeda jarak jauh. Saat saya tanya apa sarapannya, dia jawab, segelas kopi dan sepotong gorengan. Sejak itu, saya sarankan ganti dengan sepotong pisang kepok rebus setiap pagi. Pisang rebus sederhana ini kaya kalium, magnesium, dan vitamin B6 yang membantu pergerakan otot, mencegah kram, dan pemulihan cepat. Selain itu, ada triptofan, asam amino yang membantu tidur lebih nyenyak dan perasaan lebih tenang. Ini sangat penting bagi lansia karena tidur nyenyak adalah cara pemulihan alami tubuh yang paling efektif. 2 minggu kemudian, Pak Darno menelepon lagi, suaranya penuh semangat. Dia bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah dan tidurnya lebih nyenyak. Jika Anda ingin coba, rebus sepotong pisang kepok matang, makan selagi hangat, tanpa campuran. Jika tak ada pisang kepok, pisang raja atau uli yang matang dan alami juga boleh. Tapi jika ada masalah ginjal atau kalium darah tinggi, konsultasi dulu ke dokter. Kebiasaan sederhana harian ini membantu otot menguat dan tubuh terasa ringan. Makanan 5. Ubi ungu, purple yam. Meski bukan buah, saya masukkan makanan ini karena manfaatnya luar biasa. Beberapa tahun lalu, saat pelatihan di Lembata, Nusa Tenggara Timur, saya bertemu lansia yang meski berusia di atas 70 tahun tetap aktif berjalan, mengolah tanah, dan tubuhnya bugar. Rahasianya sederhana. Mereka makan ubi ungu rebus hangat setiap pagi sebelum matahari terbit. Warna ungu ini berasal dari antosianin, antioksidan kuat yang mengurangi peradangan dan mempercepat penyembuhan otot. Selain itu, kaya serat larut yang membersihkan usus dan mengeluarkan racun dari tubuh. Saat sistem pencernaan bersih, tubuh lebih cepat menyerap protein, zat besi, dan magnesium. Semua penting untuk kesehatan otot. Menurut Journal of Food Science tahun 2021, tikus tua yang diberi ekstrak ubi ungu menunjukkan peningkatan kekuatan otot dan stamina. Meski belum sepenuhnya teruji pada manusia, ini harapan besar bagi orang Indonesia yang terbiasa makan ubi. Cara makannya? Rebus sepotong ubi ungu matang. Makan selagi hangat, tanpa gula, santan, atau garam. Rasa manis alaminya mengenyangkan tanpa membebani perut. Bagi yang diabetesnya tidak terkontrol, hati-hati karena karbohidratnya bisa memengaruhi gula darah. Pagi yang dimulai dengan ubi ungu memberi energi dan membantu membersihkan tubuh dari dalam. Buah 4. Jambu biji, guava. Di banyak dapur keluarga Indonesia, jambu biji sering dijadikan jus atau campuran buah. Tapi banyak yang tak tahu bahwa jambu biji, terutama yang merah, punya manfaat besar untuk lansia, khususnya menjaga kekuatan otot dan kesehatan sendi. Jambu biji merah mengandung vitamin C sangat tinggi, melebihi jeruk. Vitamin C tak hanya penting untuk daya tahan, tapi juga untuk pembentukan kolagen, yang menyatukan otot dan tulang, melembutkan sendi, dan mempercepat penyembuhan luka kecil pada otot lansia. Selain itu, kaya likopen dan zat besi. Likopen melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, sementara zat besi membantu produksi hemoglobin yang membawa oksigen ke otot agar tak cepat lelah saat bergerak. Saya ingat Bu Eti, ibu rumah tangga di Sukabumi, yang mengeluh pusing dan cepat lelah saat merawat tanaman. Setelah diperiksa, hemoglobinnya rendah. Saya sarankan minum jus jambu biji merah murni tanpa gula setiap pagi. Sebulan kemudian, dia bilang tubuhnya lebih kuat dan ototnya tak terlalu sakit. Jika ingin coba,
Cukup setengah hingga 1 jambu biji merah matang setiap pagi. Bisa dimakan langsung atau dijadikan jus tanpa gula. Pilih yang matang, kulit lembut, daging merah cerah, dan harum. Murah di pasar, tapi manfaatnya besar, tak kalah dari buah impor mahal. Bagi yang perutnya sensitif, makan setelah sedikit makanan atau minum air hangat untuk hindari sakit perut. Makanan 4. Bubur kacang hijau. Di banyak rumah sederhana di daerah, saat matahari terbit, terdengar suara panci mendidih berisi kacang hijau. Semangkuk bubur kacang hijau hangat tak hanya menghangatkan dan mengenyangkan, tapi juga makanan penting untuk memulihkan kekuatan otot lansia. Kacang hijau punya protein nabati yang mudah dicerna, plus folat, zat besi, vitamin B1, dan magnesium. Semua penting untuk pembentukan sel baru, penyembuhan otot, dan menjaga keseimbangan sistem saraf. Berbeda dari daging atau telur yang sering berat di perut lansia, protein kacang hijau lebih ramah. Saya ingat Pak Sarwan, 74 tahun, pensiunan guru di Banjarnegara. Sejak pensiun, dia cepat lelah meski hanya menyapu atau menyiram tanaman. Saya sarankan ganti kopi pagi dengan semangkuk kecil bubur kacang hijau sederhana, tanpa santan atau gula, hanya sedikit garam. 2 minggu kemudian, dia bilang merasa lebih ringan, kaki tak cepat gemetar, dan tidur lebih nyenyak. Cara membuatnya? Rebus kacang hijau hingga lembut, tambah sedikit garam untuk rasa. Makan selagi hangat. Hindari santan atau gula, terutama jika ada diabetes atau kolesterol tinggi. Ini bukan sekadar pengganjal lapar, tapi pemulih kekuatan alami yang sudah lama jadi bagian budaya Indonesia. Semangkuk kecil setiap pagi beri energi cukup agar tak merasa lemas. Buah 3. Apel, apple. Saya pernah berkunjung ke rumah Pak Jono, 74 tahun, petani apel di Malang. Meski tak lagi aktif bertani setiap hari, dia rutin berjalan pagi, membersihkan halaman, dan menyiram tanaman. Saat saya tanya rahasia kesehatannya, dia tersenyum dan bilang, "Setiap hari, 1 apel dari pohon saya tak pernah absen." Meski sederhana dan lokal dibanding buah impor, apel merah penuh nutrisi penting untuk lansia. Ada quercetin, antioksidan yang terbukti kurangi kerusakan otot akibat stres oksidatif. Ada juga pektin, serat yang tingkatkan pencernaan dan bantu kontrol gula darah, penting untuk lansia dengan diabetes. Apel juga punya boron dan vitamin K, yang kuatkan tulang dan sendi. Di usia ini, saat risiko patah tulang meningkat, ini sangat membantu. Pak Jono biasa mengunyah apel perlahan tanpa dikupas, karena menurut dia, dan saya setuju, manfaat tambahan ada di kulit. Pastikan dicuci bersih. Jika ingin coba, pilih apel merah matang di pohon. Makan 1 buah di pagi hari. Jika gigi lemah, bisa diparut atau direbus sebentar. Sederhana, tapi apel adalah penjaga kekuatan harian yang setia. Buah 2. Alpukat, avocado. Dan kini kita sampai pada buah terakhir, yang dianggap banyak ahli sebagai raja pemulih kekuatan untuk usia 60 ke atas. Alpukat sering kita lihat sebagai bahan sake atau campuran susu, gula, dan es. Tapi jika dimakan alami, tanpa campuran, ini salah satu makanan terbaik untuk otot, sendi, dan saraf lansia. Alpukat kaya lemak sehat tak jenuh untuk jantung, kalium lebih tinggi dari pisang, vitamin E, K, magnesium, folat, dan antioksidan seperti glutathione. Ini kuatkan sendi, percepat penyembuhan otot, dan bantu saraf tetap sehat saat menua. Saya ingat Bu Suharti, 71 tahun, pensiunan guru di Banyumas, yang mengeluh lutut kaku setiap pagi. Saat dia mulai makan seperempat alpukat matang setiap pagi, perlahan dia merasa lebih ringan. Lutut tak lagi kaku, gerakan lebih lancar, dan tekanan darah turun. Menurut Journal of Nutrition and Aging, makan alpukat rutin di pagi hari bantu tambah massa otot tanpa lemak, tingkatkan fleksibilitas, dan jaga gerakan mandiri di usia tua. Cara makannya? Ambil 1 sendok daging alpukat matang. Makan saat perut kosong, tanpa campuran gula, susu, atau es. Jika tak biasa, mulai dari porsi kecil. Meski lemaknya sehat, kebanyakan bisa ganggu pencernaan. Tapi jika porsinya pas, ini buah paling lengkap untuk lansia. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita bahas 7 buah dan makanan sederhana. Belimbing, pisang, ubi ungu, jambu biji,
bubur kacang hijau, apel, dan alpukat. Semua terjangkau dan mudah ditemukan. Tapi dampaknya besar jika dilakukan di waktu dan cara yang tepat. Namun, ada catatan. Setiap tubuh berbeda. Bagi yang punya penyakit ginjal, diabetes berat, atau perut sensitif, konsultasi dulu ke dokter sebelum menjadikan ini kebiasaan harian. Bagi kebanyakan lansia yang merasa lemas, kram, atau sulit bergerak di pagi hari, satu buah sederhana setiap pagi bisa mulai menyembuhkan tubuh. Tak perlu mahal atau rumit untuk sehat. Yang dibutuhkan hanyalah langkah awal dan ketekunan. Dan ini bisa dimulai dari dapur Anda sendiri. Sebagai penutup dari hati, para kakek dan nenek yang saya sayangi, sehat di usia lanjut tak butuh langkah besar. Yang dibutuhkan adalah kebiasaan kecil yang diulang setiap hari dengan cinta dan harapan. Anda semua berhak tetap kuat, bebas, dan bermakna. Bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk menikmati hidup tenang, jauh dari beban, dan dekat dengan orang tersayang. Jika video ini memberi harapan atau inspirasi, silakan bagikan ke teman, keluarga, dan tetangga. Jangan lupa like dan subscribe agar kita terus belajar dan menguat bersama. Semoga Anda diberkahi kesehatan, kekuatan, dan kedamaian setiap hari. Sampai jumpa lagi.